Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Islam merupakan salah satu nabi paling penting yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi terbesar dalam sejarah dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, di Mesopotamia, sekarang Irak. Ia memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung berhala yang pada saat itu dijadikan sebagai sesembahan. Meskipun dibesarkan di lingkungan yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim memiliki pemikiran yang unik dan bertanya-tanya tentang penciptaan alam semesta dan Tuhan yang sebenarnya. Suatu hari, Nabi Ibrahim melihat bulan terbit dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa benda tersebut pasti adalah Tuhan. Namun, ketika bulan terbenam, dia menyadari bahwa itu hanya sebuah benda langit yang tidak memiliki kekuatan untuk menjadi Tuhan. Kemudian, dia melihat matahari terbit dan berpikir bahwa matahari adalah Tuhan yang sebenarnya. Tapi ketika matahari terbenam, dia lagi-lagi menyadari bahwa itu tidak bisa menjadi Tuhan karena mati dalam setiap pergantian malam dan hari. Dalam pencariannya, beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya. Dengan lembut, beliau menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan lamanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun. Ibrahim juga menyatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu wahyu yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya mau menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajakan Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya. Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya, sebagaimana seruan para rasul yang lain. Ibrahim menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan yang lain. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak leluhur mereka. Ibrahim kemudian bertekad untuk melakukan tipu daya pada berhala-berhala sembahan kaumnya saat mereka pergi. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim hanya mengatakan tekadnya dalam hati. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Ibrahim mengatakannya secara lisan dan hal itu didengar oleh sebagian kaumnya. Disebutkan bahwa kaum Ibrahim saat itu memiliki perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota. Ayah Ibrahim, yaitu Azar saat itu, meminta Ibrahim ikut mendatanginya, namun Ibrahim berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan kaumnya. Di sana, terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut. Ibrahim kemudian mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Setelahnya, Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana dengan kapak kecuali berhala yang terbesar. Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di tangan berhala terbesar yang masih utuh tersebut untuk memberi kesan bahwa berhala induk tersebut cemburu dengan berhala-berhala kecil yang dianggap tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut ketika melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai jati diri pelakunya. Sebagian penduduk kemudian mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim kemudian ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, Ibrahim?" Ibrahim kemudian membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Setelahnya, mereka membalas, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Mendengar jawaban kaumnya, Ibrahim segera membalikkan keadaan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Al-Anbiya ayat 66-67. Kaumnya marah setelah mendengar bantahan Ibrahim. Para penduduk tidak bisa menang debat dengan Ibrahim
sehingga mereka mengalihkan permasalahan dan menggunakan kekuatan untuk membungkam Ibrahim dengan cara berusaha melemparkannya ke dalam api. Sebelum dilemparkan ke api, Ibrahim dipenjara selama 1 tahun tanpa makan dan minum. Pada masa itu, Allah Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum agar tetap hidup. Kemudian diusulkan kepada Raja Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak agar para penduduk dapat terus mempercayai Raja Namrud. Setelah diputuskan bahwa Ibrahim akan dihukum bakar, para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Kemudian, mereka menggali lubang yang sangat besar sebagai tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Api menyala sangat besar dan tidak ada yang bisa mendekat, sehingga Ibrahim diikat dan dibelenggu, kemudian dilemparkan ke tengah api menggunakan manjanik. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai pelindung kami." Allah kemudian memerintahkan, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Kobaran api tersebut hanya membakar ikatan Ibrahim, tapi tidak tubuh maupun pakaiannya.